seragamkan dengan nomor haknya, mungkin lebih mudah dalam pencariannya. Mungkin itu aja masukannya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Oh, ada lagi? Ada lagi. Semangat ya Pak. Untuk lampiran Pak. Lampiran tadi kan saya baca kalau nggak salah sepintas maksimum 1 mega Pak. 2 mega ya? Saat ini yang disetting 2 mega. 2 mega. Nah, saya tulisannya maksimum 1 mega tadi kebacanya. Okay. Nah, mengingat biasanya kalau yang pengadu biasa-biasa saja Pak, itu paling ya 1 surat aja cukup. Tapi kalau dia udah atas nama kuasa, biasanya itu banyak Pak lampirannya Pak. Bisa bersurat-surat, bahkan mungkin 1 bundel Pak, 1 jilitan itu bisa jadi lampirannya dia gitu loh. Nah, terkait dengan kapasitas lampirannya, kalau misalnya dia ada opsi nggak Pak? Misalnya kalau dia lebih dari 2 mega, dia harus bagaimana? Apakah disediakan portal kayak semacam Linktree atau apa atau Bitly gitu untuk bisa diakses oleh masyarakat mengupload yang lebih dari 2 mega tadi itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, coba saya jawab dulu ya secara teknis di sisi aplikasi. Kalau di aplikasi yang sudah dibangun ini memang kita tentukan hanya bisa 1 orang responder atau 1 orang verifikator. Jadi tidak bisa lebih dari 1. Ya, harapannya adalah agar kita tidak terjadi nanti antara 1 atau 2 orang yang menjawab itu punya jawaban yang berbeda. Khawatirnya itu. Ya, jadi kita batasi bahwa ini yang ditunjuk memang yang berkompeten untuk merespon, gitu ya. Itu 1. Yang kedua, pelapor untuk mengisi ada tipe pilihan. Oke, ini terima kasih masukannya Pak. Jadi ini akan kami tampung ya. Jadi untuk sertifikasi pemilihannya kota provinsi nanti kita akan tampung usulan Bapak, termasuk yang tadi apabila ada isian lampiran yang lebih dari 2 mega. Untuk saat ini itu kita bisa setting di aplikasi mau berapa besar per file lampiran. Jadi bukan total ya. Jadi kan tadi di situ ada 3 pilihan lampiran. Nah itu per filenya itu bisa kapasitas maksimal seperti itu. Jadi artinya bisa jadi nanti si pengadu atau pelapor bisa saja dipecah nih untuk dikompres, di zip misalkan atau di RAR beberapa file dengan maksimal 1 lampiran 2 mega. Nah, kenapa cuma 2 mega? Karena kan ini kita mau lihat perkembangannya ya. Karena nanti semua ini akan masuk ke server. Kalau kita buka unlimited, waduh servernya nanti jebol takutnya seperti itu ya. Jadi kita akan bertahap, kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya, karena nanti juga semacam ini saja infrastruktur di masing-masing ya. Pada saat login tadi juga kan kelihatan ada yang tidak bisa masuk, tapi begitu dicoba akhirnya masuk. Nah itu juga pengaruh ke infrastrukturnya. Di server juga, di masing-masing juga itu ada dampak ke sana. Jadi ini secara bertahap akan seperti yang Bu Karo kemarin sampaikan, akan dievaluasi terus. Seperti itu Pak. Ya, izin Pak tambahan sedikit. Maksudnya terkait dengan lampiran tadi, seperti kalau kita berkacanya kita ke email Pak ya. Waktu kita attachment file, itu kan ada yang misalnya dia kapasitasnya melebihi dari yang 25 mega attachment. Gitu. Dia otomatis langsung ke drive gitu ya. Pak. Nah, kalau memungkinkan ke depannya terkait dengan attachment file seperti ini mengadopsi hal yang sama gitu Pak, seperti di email kebanyakan gitu, kayak di Google, di Yahoo, itu kan kalau misalnya kita terlalu besar, dia sarankan untuk attachmentnya by link, jadi masuk ke cloud gitu Pak, jadi nggak langsung bisa di download oleh si penerima file. Baik, terima kasih masukannya Pak. Oke. Ya, selanjutnya berarti kita bisa masuk ke proses berikutnya Pak Chandra ya. Jadi tadi sudah ada tindak lanjut dari ke responder. Ada tambahan? Oke ya. Jadi sekarang dari Kantah yang sudah terima disposisi untuk bisa mungkin izin Pak Chandra bisa sambil di-share layarnya, memberikan arahannya, disposisi atau memberikan tindak lanjut ke pengadu. Ini contoh untuk
saya ambil contoh untuk daerah Sumatera Barat sebagai responder, Pak, melakukan disposisi, menindaklanjuti ya. Oh, ini setelah ditanggapi oleh responder, di email pengadu akan mendapatkan notifikasi. Emailnya yang ini, Pak, jajantapijalan@gmail.com. Oke, boleh, Pak. Ini akan di-share screen oleh dari Kanwil Sumber. Bagaimana, Pak Chandra? Tadi sudah melakukan tindak lanjut. Oke. Kemudian ada email pemberitahuan untuk pengadu memberikan tanggapan. Untuk emailnya di Kanwil Sumber, Pak, sebagai pengadunya. Oke. Jadi dari Sumber, ya ini, Pak. Jadi ini adalah email dari sisi pengadu ya. Diinformasikan bahwa pengaduan sudah diproses, sudah mohon diberikan tanggapan, seperti itu. Kemudian bisa diklik, Pak, coba linknya. Nah, oke, masuk ke sini, terus ke bawah. Nah, di sini pengadu bisa memberikan tanggapan atau testimoni kepada responder. Jadi di sini adalah kesempatan untuk pengadu untuk melakukan tektok atau komunikasi antara pengadu dengan responder. Ini Bapak bisa mencoba sebagai pengadu memberikan tanggapan, misalnya ada yang kurang puas atau ada yang memberikan tanggapan lebih lanjut untuk responder, begitu, Pak. Bisa diisi, Pak, mungkin tanggapan Anda. Nah, di sini misalnya apa kurang puas atau apa begitu untuk ya. Jadi ini yang tampil di sini di halaman pengadu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pengadu secara email ada menerima linknya untuk ke aplikasi ya. Nanti si pengadu akan terima ini, bisa mengisikan tanggapannya ya. Misalkan juga diminta oleh responder, tolong dilengkapi lagi berkas ini itu misalkan. Ini pengadu juga bisa menyertakan berkas lagi ya, seperti ini. Ya. Kemudian diklik kirim, Pak, coba. Ke bawah, coba di scroll ke bawah, kayaknya bisa terkirim. Nah, ini mereka kurang panjang berarti, Pak. Ya, ya. Jadi ya. Oke, jadi ada dua opsi ya, bisa tutup tiket, bisa mengirimkan tanggapan. Jika tutup tiket tadi, yang tombol tutup tiket tadi, berarti pengaduan ditutup, sudah selesai, benar-benar ditutup, tidak bisa apa-apakan lagi. Jika belum ditutup, ini masih diberi kesempatan untuk 3 kali tektok untuk memberikan tanggapan 3 kali pengadu. Setelah itu di stop oleh sistem, tidak bisa terus-menerus memberikan tanggapan.
Seperti itu Pak Wisnu. Oke, gimana Pak Chandra? Nah, ini dari sisi pengadu, kemudian saya share screen dari sisi respondernya. Oke, izin Pak Chandra, saya merefresh dulu ke Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa di halaman pengadu, di halaman email pengadu, tadi kan ada link yang bisa diakses oleh pengadu ya atau pelapor ke aplikasi Tuntas ini. Nah itu si pengadu pun bisa memberikan tanggapan. Nah di aplikasi kita batasi maksimal 3 kali memberikan tanggapan dan di respon atau tindak lanjutnya oleh responder maksimal 3 kali. Ya. Nanti setelah itu si pengadu itu tidak muncul lagi isian tanggapan dan bisa pengadu menutup tiketnya atau dengan yang tadi apabila masanya sudah terpenuhi, waktunya sudah terpenuhi, maka aplikasi secara sistem akan menutup pengaduan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini yang tampil di halaman respondernya, betul ya Pak Chandra ya? Ya ini halaman responder Pak. Ya ini halaman respondernya bisa menerima tanggapan dari si pengadunya. Ya. Di sini ada pemberitahuan atau informasi bahwa pengadu hanya bisa memberikan tanggapan sebanyak 3 tanggapan di halaman tiket. Saat ini pengadu sudah menggunakan atau memberikan 2 tanggapan, jadi masih kesisa 1 lagi. Jadi kalau sudah 3 kali oleh sistem, otomatis pengadu tidak bisa memberikan tanggapan lagi. Ini saya coba untuk responder untuk menanggapi lagi. Seperti ini ya. Berarti di halaman pengadu akan muncul Pak, untuk mungkin bisa di share screen untuk ya. Nah, klik lagi linknya. Jadi ini udah diterima oleh pengadu ya? Ya. Jadi setiap ada proses, pengadu akan menerima email ya. Nah, terus ke bawah. Ke bawah, oke. Nah, kemudian jika memang sudah tidak ada respon lagi atau tidak ada tanggapan lagi, Bapak bisa menutup pengaduan ini. Bisa juga menutup opsinya, jadi bisa memberikan tanggapan, bisa langsung ditutup, atau dibiarkan saja. Jadi kalau dibiarkan saja, sistem akan menghitung secara konfigurasi berapa hari setelah lewat pengaduan itu tidak ada tanggapan, otomatis akan tutup oleh sistem. Jadi konfigurasi berapa harinya nanti akan diatur oleh pusat. Itu dinamis, bisa di set 10 hari atau 30 hari, itu nanti kebijakan dari pusat. Bisa juga secara manual ditutup. Kemudian di sini mungkin bisa dicoba ditutup tiket Pak. Ya, mungkin berarti ini pengadunya menutup tiket. Oke. Berarti ini sudah ditutup. Kemudian saya lihat di ini. Nah, ini statusnya sudah ditutup Bapak Ibu. Dan sini ini hanya sudah tidak dapat diproses apa-apa lagi, hanya bisa dilihat informasinya. Jadi mulai dari awal laporan diterima sampai ditutup
itu lognya akan tercatat semua ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan evaluasi kira-kira lamanya di tahapan mana atau di posisi mana lamanya, kemudian bisa melakukan follow up seperti itu. Mungkin bisa dicoba di user akunnya masing-masing untuk melakukan disposisi ke responder atau melakukan tindak lanjut. Ya, silakan yang sudah melakukan disposisi ke responder, kemudian sudah diterima oleh email pengadu, bisa melakukan tanggapan ya. Nanti bila ada yang ditanyakan bisa disampaikan ya. Gimana Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Oh enggak, saya pikir angkat tangan tadi. Oh ada. Tanyanya ragu-ragu ya. Oke. Izin Pak bertanya. Tadi kan pengadu itu bisa ngasih tanggapan ya Pak. Tapi tadi yang di awal tuh Bapak bilang pengadu itu tidak diberi akses untuk login ya Pak. Maksudnya nggak ada email atau passwordnya. Berarti nanti misalkan pengadu itu dipersilahkan untuk memberi tanggapan, itu akan ada notifikasi email gitu Pak. Terus kita klik, terus ditanggapi. Kalau mau nanggapin lagi nanti muncul lagi notifikasi itu Pak. Betul. Oh. Jadi nanti si pengadu atau pelapor itu akan terima notifikasinya terus di email. Oh. Jadi istilahnya beberapa kali tanggapan atau tektok ke responder itu otomatis akan masuk ke emailnya si pengadu, dan pengadu cukup klik linknya tadi sudah bisa lihat informasi apa yang dilakukan atau diproses oleh pengelola pengaduan. Kemudian Pak, yang terkait dengan log pengaduan ini hanya akan muncul di akunnya yang verifikator atau admin saja, atau di emailnya pengadu itu juga akan terlihat log pengaduannya? Kalau di pengadu itu tahapan-tahapan tadi akan dibaca di emailnya per masing-masing tahapan. Jadi per masing-masing tahapan dikirim notifikasinya ke email. Nanti ada muncul tahapan email tahapan apa. Nanti tahapan berikutnya berlanjut masuk lagi ke email. Ada email lagi masuk seperti itu. Kalau log pengaduan ini di responder juga akan terlihat Pak? Ya, jadi kelihatan siapa yang mendisposisikan ke responder. Kemudian nanti di admin pun juga bisa lihat prosesnya sudah sampai mana juga bisa. Terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk yang tindak lanjut dan tanggapan pengadu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu udah lebih semangat duluan mencoba. Di chat Zoom ada pertanyaan nggak Pak Chandra? Nggak ada pertanyaan Pak Chandra? Ada pertanyaan? Belum kayaknya Pak. Bentar. Belum ya? Kalau pertanyaannya belum dapat disposisi, ini banyak sekali yang bertanya disposisi. Ya, kalau belum disposisi memang karena memang belum didisposisikan ya. Ya. Oke. Untuk yang mencoba tindak lanjut sampai selesai atau sampai ditutup, ada yang bermasalah atau belum bisa? Yang daring atau yang luring? Dari Maluku Utara atau dari NTB, Sumbar, Sumsel, Jawa Barat? Sudah ya? Oke. Yang online ada yang bermasalah nggak yang daring? Kadang-kadang kita belum memberikan arahan, tapi ibu teman-teman di sini malah udah duluan paham nih. Ya. Gimana tuh Pak Chandra? Ada pertanyaan apa?
Untuk disposisi seharusnya ke Kanwil Jabar dan diteruskan ke Kantah ke KBB, tapi pengaduan di Kantah Kabupaten. Di mana Ibu? Tadi disposisinya ke Karimun ya? Oh, ke Karimun, memang ke Karimun ya, bukan ke KBB ya? Betul, Pak. Ya. Oh, karena ini baru uji coba, baru pelatihan ya, jadi belum secara aktual ini mau didisposisikan kemana, tidak ya. Baik, ada lagi? Ya, Maluku Utara gimana? Tidak mengklik tutup, apakah itu otomatis mungkin ada jangka waktu 1 hari atau 2 hari itu tutup secara otomatis atau bagaimana Pak? Terima kasih. Betul sekali Pak. Jadi sudah di setting nanti ada durasi maksimalnya yang akan tampil di halaman publik ya. Jadi si pengadu juga akan baca di halaman publik alur kerjanya bahwa anggapan itu dapat diberikan maksimal berapa hari seperti itu. Tapi kalau durasi itu sudah terlampaui, maka secara aplikasi by sistem sudah langsung ditutup seperti itu. Jadi kan nggak mungkin kita nungguin senggangan dari waktu pengadu kan gitu ya. Jadi kita kasih masa, misalkan kita setting 3 hari atau 10 hari, maka setelah tercapai waktu tersebut maka aplikasi akan menutup. Iya Pak. Oke. Ya. Baik, ya memang nanti akan ada pembahasan itu. Baik, jadi Bapak Ibu pada saat menerima disposisi, ya itu kan Bapak Ibu bisa klik yang gambar mata ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau itu masih berada di akunnya Bapak Ibu proses tersebut, itu di bawah ada tombol kembali, ya. Kalau memang masih berada di akunnya Bapak Ibu, tapi kalau sudah didisposisikan, sudah dilanjutkan ke responder atau ke yang lain, ya, itu berarti tombol itu nggak ada karena sudah tidak bisa kembali. Nah, fungsinya tombol tersebut adalah kayak tadi pertanyaannya, loh ini harusnya bukan ke saya ini, misalkan gitu. Itu tombol kembali tadi akan bisa dipilih, ya, diklik tadi tombol kembali, akan kembali ke akun yang mendisposisikan tersebut. Jadi tombol tersebut akan muncul keterangannya yang bisa diisi oleh nah ini kembalikan berkas ya. Nanti akan muncul isian kenapa ini dikembalikan seperti itu. Jadi nanti si yang memberikan disposisi tadi melihat ini saya harusnya nggak ke sini ya misalnya. Nanti akan didisposisikan lagi ke tempat yang sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu. Ya, jadi ada juga batal proses. Tombol batal proses ini fungsinya adalah apabila ini belum dilakukan atau ditindaklanjuti, belum direspon atau disposisi, itu kan kondisinya pengaduan ini akan kekunci Bapak Ibu ya. Kekunci artinya pada saat Bapak Ibu masuk ke gambar mata tadi, ya, ini akan tidak bisa diakses oleh akun-akun yang lain. Jadi artinya seolah-olah kayak rebutan gitu ya. Nah, makanya ada batal proses apabila ini kayaknya nanti deh ini bakal panjang nih misalkan seperti itu. Saya batal proses, saya klik, berarti status pengaduan tadi akan terbuka lagi. Jadi bisa diambil alih oleh
pengelola pengaduan yang lain untuk dilanjutkan di proses. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya. Mohon petunjuknya Pak terkait laporan surat masuk yang daftar pengaduan surat Pak dan email. Izin Pak untuk Ya. ditampilkan Pak Pengaduan yang masuk. bagian surat. Surat dan email kayaknya belum masuk situ ya Pak Wisni. Oh belum ya? Belum. Oh gitu. Oh, ini dia Pak Rizal. Semangat semua Pak Rizal. Iya. Alhamdulillah ya. Iya Jadi Pak. kan tadi skenario-nya memang kita arahkan satu sesi awal ini kita akan berperan sebagai pengaduan publik yang bisa diisi di form pengaduan tadi. Pertama itu, nanti kalau di sini sudah pada paham, kita akan masuk ke menu berikutnya yaitu yang surat fisik. Nah, nanti kalau itu surat fisik juga sudah paham, akan masuk lagi ke buku tamu atau yang konsultasi langsung. Oke, makanya saya coba tanyakan dulu untuk yang Bapak Ibu tadi sudah merasakan peranannya sebagai pengadu, pelapor, kemudian yang sudah mendisposisikan ke responder sampai menindaklanjuti, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak, kita akan masuk ke skenario berikutnya yaitu surat fisik. Ya, Pak Chandra di chatnya ada yang mau bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita bisa masuk ke skenario berikutnya. Masuk ke media sosial aja Pak. Media sosial pertama nanti sebetulnya ada tahapan sesi berikutnya ya di siang ya. Tapi yang kedua juga saya akan nanti mohon izin dulu sama admin pusat untuk yang media sosial ini kita sudah akses langsung ke media sosial Kementerian Pusat. Nah, kalau nanti akan kita coba simulasikan, kira-kira akan masuk langsung ke kementerian, ke sosial kementerian. Nah ini yang mungkin nanti kita akan coba demokan, kita berikan semacam contoh satu dari media sosial, ya misalkan Twitter atau Instagram. Nanti dari situ misalkan secara bahasanya yang cukup standar formal aja, selamat malam atau selamat pagi, mau bertanya bisa nggak? Nah nanti si admin pusat akan mendisposisikan ke verifikator ke responder, sampai ke kembali ke admin pusat, maka si admin pusat lah yang akan menjawab si media sosialnya dari si pengadu tadi. Nah itu nanti akan kita coba simulasi seperti itu. Jadi nggak kita buka semuanya untuk tanya-tanya buat trial, buat tes pelatihan. Khawatirnya nanti akan masuk ke media sosialnya kementerian ini apa ini pada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin hanya untuk latihan seperti itu. Oke ya, itu yang media sosial. Oke, kita coba tadi kalau memang sudah tidak ada, kita masuk ke yang skenario surat fisik Pak Chandra. Pada prinsipnya surat fisik kalau Bapak Ibu sudah download dan membaca materi yang saya sampaikan kemarin sore, itu ada 2 skenario ya Bapak Ibu ya untuk surat fisik. Jadi ada skenario surat fisik yang oleh responder itu bisa langsung dijawab ya. Jadi Bapak Ibu kan terima surat ya dari si pengadu secara fisik. Nanti surat fisik itu bisa diinput ya di form yang ada di aplikasi Tuntas tadi. Nah, diinput, di-scan, di-upload emailnya, surat fisiknya. Nanti habis itu diproses disposisi. Siapa nih yang kira-kira bisa sebagai verifikator? Siapa nih yang bisa sebagai responder? Nah, nanti si responder akan mendapatkan lampiran dari surat yang di-input tadi. Ya, seolah-olah surat tadi sudah masuk ke lampiran. Gitu ya. Nanti ini berarti jawabannya seperti ini. Nah, misalkan si responder pun akan memberikan jawabannya otomatis juga by surat kan, karena di surat tadi secara fisik kita akan jawab juga secara fisik juga. Nah berarti si responder ada 2 alternatif. Pertama, responder akan membuat surat jawabannya secara fisik. Nanti alternatif pertama, si responder tadi setelah membuat surat fisiknya untuk jawaban akan diinput nomor suratnya dan akan di-upload scan dari surat jawaban tadi. Ini untuk mencatat
dan membuktikan bahwa sudah proses di responder. Dan otomatis setelah ada nomor surat dan proses respon atau tindak lanjut dari responder, maka status dari laporan tadi otomatis akan ditutup. Jadi si responder akan tercatat bahwa ini sudah di admin pusat juga sudah bisa memantau atau melihat responder sudah membuat suratnya, ada nomor suratnya, bahkan dimungkinkan juga surat fisiknya tadi diupload ke aplikasi. Jadi alternatif pertama seperti itu. Yang kedua, bisa juga si responder, wah ini kayaknya yang berwenang adalah si yang memberikan disposisi tadi. Maka si responder memberikan referensi, ya, penjelasan, keterangan bahwa ini jawabannya harusnya seperti ini karena saya melihat di lapangan dan lain sebagainya misalkan. Jadi otomatis si responder tidak membuat surat jawabannya. Nah, kondisi itu begitu dikirim, dia akan kembali ke admin pusat. Si admin pusat akan menerima informasi bahwa ini referensi dari responder seperti ini ya. Kalau gitu oke, saya akan membuat suratnya. Ya, akan dibuat suratnya, nanti si admin pusat atau admin yang mendisposisikan di awal itu bisa mengisi atau menginput nomor suratnya dan juga bisa mengupload surat yang sudah dibuat oleh si disposisi yang awal. Ya, nanti setelah itu diupload, kemudian diberikan nomor suratnya, maka otomatis statusnya akan ditutup oleh si pembuat surat tadi. Jadi ada dua alternatif seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba mulai latihan, ya, sama-sama membuat surat fisik yang diterima oleh Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Chandra mungkin bisa membantu mengarahkan. Jadi ini mungkin paparan dari Pak Wisnu kemarin ya Pak Wisnu menjelaskan bahwa untuk surat fisik ini ada proses seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mendownload paparannya untuk yang kemarin, jadi yang seperti yang dijelaskan, surat fisik itu diinput oleh admin, kemudian disposisi ke verifikator, kemudian disposisikan kembali ke responder. Responder itu bisa mempunyai dua pilihan, yaitu bisa langsung membalas email atau membalas surat fisiknya atau mengembalikan kembali ke admin. Admin ini akan atau menerima surat itu bisa menginput nomor surat, perihal pendatangan dan sebagainya. Arno siapa? Arno siapa? Oke, jadi di sini saya bertindak sebagai penerima surat. Bapak Ibu bisa mencoba juga membuat pengaduan surat fisik melalui pengaduan masuk, kemudian klik surat. Nah, di sini ada tombol surat, membuat pengaduan surat. Nah, seperti halnya tadi kita menginput identitas pengadu, nama, NIK dan sebagainya seperti tadi di portal pengaduan.
Nah, di sini Bapak dan Ibu harus melampirkan scan surat fisiknya. Nah, setelah berhasil disimpan, langsung bisa didisposisikan surat ini. Contoh, saya disposisikan ke Sumatera Barat ya Pak ya. Berarti ini informasi surat tadi sudah saya disposisikan ke Kanwil Sumatera Barat. Mungkin sampai sini Bapak Ibu bisa mencoba di akunnya masing-masing. Izin cek masuk Sabrojo sudah berhasil menyimpan data. Izin direspon pengaduan dari Sabrojo, pengaduan suratnya. Bagaimana Pak tadi? Dari Sabrojo sudah berhasil membuat surat pengaduannya. Mohon oleh admin pusat didisposisi. Disposisinya langsung di akun Bapak Pak. Jadi Bapak membuat surat langsung bisa disposisikan ke verifikator. Jadi setelah Bapak mengisi form pengaduan ini, kemudian upload scan suratnya, kemudian setelah itu kirim, dan nanti Bapak bisa langsung mendisposisikan Pak. Jadi tidak dilempar lagi ke pusat Pak. Izin Pak, jadi saya lihat di pengaduan suratnya laporan diterima Pak. Boleh bisa di share screen Pak? Bisa Pak, bisa, siap. Oke. Ya berarti ini sudah diterima oleh Bapak, ada surat diterima.
Kemudian bisa diklik gambar matanya Pak, coba yang gambar view-nya yang sebelah kanan. Ke bawah Pak. Ini Pak, di log pengaduan laporan terima Pak. Oke, ke bawah lagi ada, bisa ke bawah lagi Pak. Udah mentok ya? Izin Pak, langsung cek aja di respondernya Pak. Ini tadi buat akunnya, buat surat fisiknya memakai akun apa Pak? Untuk buat surat fisiknya memakai akun. Memakai akun lain Pak. Saya sertakan emailnya pakai akun lain Pak. Saya tadi buat surat fisiknya di input di formnya menggunakan email lain Pak, bukan email verifikator, bukan juga email responder Pak. Enggak, maksudnya Bapak membuat surat fisiknya login ke sistem menggunakan email yang mana Pak? Email pengaduan Pak. Ya, email pengaduannya yang emailnya apa Pak? Yang pengaduan saya masuk tadi buat surat input surat pengaduannya menggunakan email verifikator Pak. Email verifikator namanya apa Pak? Coba saya cek. Pengaduan.atr BPN Saburejua ada di share screen Pak. Pengaduan.atr BPN Saburejua@gmail.com Pak. Oke, bentar saya cek Pak.
Izin Pak Chandra, izin bertanya. Yang tadi Pak, kalau surat yang hard copy, terus sama satker itu dibantu input gitu Pak, kan masuknya ke satker yang menginput ya Pak. Ya. Seandainya surat itu di satker itu sebagai tembusan saja gitu Pak, berarti apakah nanti bisa dikirim ke humas ke persuratan awalnya gitu Pak, untuk dapat disposisi yang sebenarnya atau bagaimana? Karena kalau tadi dari penjelasannya Bapak, misalkan masuk ke akunnya Ijen, dari akunnya Ijen sebagai verifikator hanya bisa diteruskan ke respondernya saja gitu. Iya, ke respondernya. Jadi penerima suratnya siapa Bu? Ijen. Kemudian? Tapi si Ijen ini hanya sebagai tembusan. Jadi tujuan awalnya misalkan menteri gitu Pak. Ya. Nah itu bisa disposisikan. Maksudnya bukan diteruskan, dikembalikan ke awal, misalkan kayak ke humas kan biar satu pintu Pak. Jadi dari humas baru yang meneruskan ke mungkin satker lain gitu. Oh, bisa juga sih. Jadi misal jadi Ijen mau didisposisikan misalnya ke humas atau kemana, kan ada akun verifikatornya, ada akun respondernya humas misalnya, itu bisa disposisikan ke akun itu juga misalnya. Kemudian Pak, yang kan kalau tadi dari pengadunya sendiri yang menginput itu kan dia bisa men-tracking itu by email ya Pak. Kalau pengadu yang menginput. Ini yang form pengaduan Bu? Atau yang form pengaduan? Ya. Itu via email dia bisa men-trackingnya pengadunya. Tapi kalau misalkan satker yang menginput itu kan emailnya bisa dikosongkan kan ya Pak? Tadi saya sudah coba sih bisa. Satker maksudnya? Misalkan Ijen yang menginput. Yang surat ini ya? Iya, yang dari akun. Surat fisik ya? Iya, surat fisik. Oh iya. Terus tadi kan kalau yang tanggapan itu Pak, kalau 3 kali tidak ditanggapi itu ditutup ya Pak. Sedangkan proses kalau 3 kali maksimal ditanggapi, setelah itu tidak bisa ditanggapi lagi oleh pengadu. Kalau dia tidak menanggapi dalam jangka waktu tertentu itu, pengaduannya akan ditutup kan gitu Pak. Iya. Berarti untuk yang input surat fisik itu kan dia nggak ada konfirmasi by email Pak. Berarti kan akan tidak ada yang bisa nanggapi, maksudnya pengadunya nggak bisa nanggapi. Iya. Berarti itu akan kalau udah lebih dari batas tertentu akan tertutup otomatis gitu Pak. Ya akan setelah email detailnya surat balasan, nanti the responder akan mengisi nomor suratnya, nomor surat balasannya, kemudian penandatangannya siapa, terus perihalnya apa begitu, beserta scan suratnya jika diperbolehkan, atau jika tidak diperbolehkan atau bersifat rahasia itu nggak wajib, tidak usah di scan, nggak apa, tapi nomor surat, perihal, penandatangan itu informasi wajib yang harus diberikan begitu. Setelah itu diberikan, otomatis dianggapnya surat itu sudah dikirim, surat balasan sudah dikirim. Nah, sistem akan menutup pengaduan tersebut begitu. Jadi sistem ini sebenarnya sebagai alat tracking untuk surat fisik saja. Jadi dua yang berbeda Bu. Jadi surat fisiknya jalan sendiri. Nah, sistem ini men-tracking surat ini sudah sampai mana prosesnya, seperti itu. Ya, sama-sama Bu. Baik, Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit ya. Untuk yang surat fisik tadi, sudah pernah saya sampaikan ada 2 skenario ya. Yang si responder bisa langsung membuat surat jawabannya, otomatis nanti akan bisa diinput nomor suratnya, kemudian tanggal surat dibuat, penandatangannya siapa, kemudian juga kalau diperlukan bukti fisik suratnya bisa di-scan dan di-upload juga ke aplikasi tersebut di Untas.
Nah, maka dianggap secara sistem bahwa si responder tadi sudah membuat jawaban dan statusnya akan masuk ke ditutup, ya, karena sudah ada surat jawabannya. Nah, kalau yang belum ada nomor surat, belum ada diisi semuanya di situ, berarti akan dikirimkan kembali ke disposisi awal yang pertama siapa. Nah, itu nanti oleh si beliau akan dibuatkan surat jawabannya, atau nanti akan diinput nama nomor suratnya, kemudian ditandatangani tanggal berapa oleh si pendisposisi yang awal. Gitu. Nah, baru dari situ dia akan statusnya ditutup. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Bapak mohon izin bertanya, Bapak menambahkan yang tadi. Baik. Tadi saya kurang jelas Pak, mohon maaf juga tadi terlewat, mungkin butuh penegasan. Jadi kalau ada surat fisik yang masuk kita input ya Pak ya nanti ya. Sementara kan belum tentu kapan tahu ditanggapi oleh si pengadu ya. Itu nanti akan ada otomatis tertutup Pak. Kapan ditanggapi oleh pengadu? Ya kan misalnya kita nerima surat di Irjen ya, pengaduan ya, pengaduan kita nerima surat. Terus kan karena dia via surat berarti kan kita yang input Pak ya, karena ditujukan ke Irjen. Tapi kan biasanya pengadu kan belum tentu mengasih nomor atau apapun ya Pak ya. Nah kita masukkan kan input. Nah ada nggak batas waktunya kapan si pengadu harus merespon? Bukan si responder Pak, si pengadu. Misalnya kita sudah masukin, tapi kita memang belum menangani gitu di Irjen. Ada batasan waktu nggak dia tiba-tiba akan tertutup gitu Pak? Kalau yang lewat email kan kemarin ada Pak ya, berapa lama tutup otomatis. Nah ini ada nggak Pak? Karena di Irjen kadang-kadang ngadunya sekarang nanti 3 bulan, 4 bulan itu baru ngadu lagi langsung. Nah ini seperti apa Pak ya? Oke, Pak, terima kasih. Ya. Ya, ini mau saya jelaskan. Portal online. Ya, makasih Pak Rizal. Jadi memang kalau untuk di surat fisik itu rule-nya berbeda dengan yang ada di form portal pengaduan, ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau surat fisik di sini itu statusnya minimal pada saat si pengelola pengaduan sudah membuat surat jawabannya, berarti sudah ada nomor surat, ada tanggal surat dan penandatangan siapa, maka statusnya sudah langsung ditutup. Seperti itu. Jadi tidak ada tektok lagi atau istilahnya nggak ada lagi tanggapan dari pengadu, karena nanti suratnya itu surat fisik yang jawaban dari responder akan dikirimkan juga via pos atau mungkin di luar dari aplikasi seperti itu. Ya, jadi alurnya berbeda dari yang pada saat di form pengaduan yang di portal pengaduan yang tadi di halaman publik. Ya, karena di situ emailnya tercatat dan lain sebagainya. Kalau ini jawabannya si responder atau admin yang mendisposisikan di awal, dia kan menerima surat fisik. Begitu terima surat fisik, berarti dia juga akan membalasnya dengan surat fisik juga kan ya? Betul nggak Pak? Ya, ya Pak. Surat fisik itu akan dikirimkan via fisik dia dari aplikasi yang kita minimal bisa mencatat bahwa ini surat sudah dibuat, tanggal berapa dibuat dan sudah ditandatangani, bahkan disiapkan kalau surat itu bisa diupload. Ya, jadi dari sisi admin itu bisa memantau sejauh mana nih tindak lanjut surat masuk tadi diproses. Kalau belum ada seperti awal sudah didisposisikan ke verifikator surat fisiknya, tapi tidak diproses-proses ke responder, itu nanti akan melewati masanya warnanya merah. Terus disposisi ke responder warnanya merah. Nah itu kelihatan tuh tahapan tadi, berarti sama masing-masing aktor itu tidak segera menyelesaikan misalnya. Itu bisa dipantau kondisi seperti itu, tapi tidak mencatat ini emailnya sudah nyampe ke pengadu belum, itu tidak mencatat. Karena secara fisik itu email akan terkirim ke pengadu via fisik juga.
mohon izin Pak, berarti nanti si responder punya kesempatan sekali memasukkan surat Pak ya, dan otomatis akan selesai Pak, gitu Pak ya. Langsung ditutup. Nah, cuman kalau Pak ya, misalnya di Irjen kita nerima pengaduan nih Pak, tentang misalnya kan tujukannya ke Irjen, tapi misalnya lokusnya ada di Bandar Lampung gitu misalnya Pak ya. Nah terus kalau kita nggak merespon si responder, berarti kan statusnya merah Pak ya. Biasanya Irjen akan melakukan surat nih Pak, melakukan klarifikasi ke Bandar Lampung. Tolong untuk menjawab surat ini. Otomatis surat ini harus kami input dong Pak di dalam aplikasi kan. Kami input dalam aplikasi biar kita statusnya nggak merah si responder. Nah, sebenarnya surat yang tadi ke Bandar Lampung itu belum menjawab apa yang menjadi subjek pengaduan si yang diadukan, karena si Irjen baru mengklarifikasi Pak. Tapi apakah nanti oleh aplikasi akan langsung tertutup atau tidak tuh Pak? Seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ya, kalau secara aplikasi di sini tidak ada pembatasan pengaduan ditutup karena di sini bukan email surat pengaduannya, ya seperti itu. Jadi berarti, izin Pak, berarti yang nutup nanti tergantung kita Pak ya, yang bisa menutup selesai atau tidak bukan berdasarkan jumlah jawaban atau waktu Pak ya, kalau surat fisik ya? Bukan, ini berdasarkan si responder tadi menindaklanjuti. Ya sudah selesai atau belum gitu Pak ya? Betul, diupload nomor suratnya. Berarti bukan berdasarkan kalau kita udah cukup jawab sekali terus otomatis tertutup, tidak Pak ya, tapi tergantung si responden nanti bisa meng-ACC, menjustifikasi sudah selesai atau belum Pak ya, itu Pak ya, begitu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ingin bertanya, Jawa Barat. Ya, izin bertanya kaitannya dengan surat fisik Pak. Apakah semua surat tembusan, kebetulan mungkin Jawa Barat dapat tembusan pengaduan dari masyarakat yang ditujukan untuk ke Kota Depok atau ke Kota Bandung, tapi tembus saja kepada kami ke Jawa Barat. Nah, apakah Jawa Barat sendiri harus menginput surat fisik tersebut atau cukup katanya saja? Khawatirnya kalau Kota Depok input, bisa terus akan di Jawa Barat input, terjadi double pengaduan. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, Ibu, saya izin menjawab secara aplikasi dulu. Kalau secara aplikasi di sini pada saat Kanwil tadi menginput, Jawa Barat menginput, itu kan ada lampirannya. Ya, ada lampirannya, bisa dilampirkan suratnya, bisa dilampirkan file-file referensi atau rujukannya, bisa seperti itu. Nah, nanti akan dikirimkan sampai ke responder kan. Nah, si responder ini kalau dia sudah membuat surat jawabannya dengan menginput nomor surat dan tanggal surat sampai ke penandatangan surat jawaban tadi, itu begitu dia klik kirim, itu udah langsung ditutup Ibu. Jadi nggak bisa double input. Seperti itu. Jadi kalau si misalkan Kantah Depok ya Bu ya, Kantah Depok dia belum ngisi suratnya, belum ngisi nomor surat jawabannya, maka dianggap jawaban tersebut akan terkirim ke si Kanwil tadi, seperti itu. Berarti cukup Kantah Depok aja, karena tidak perlu. Karena hanya diberikan satu penjawab, tidak bisa double jawab. Mungkin dari Kanwil sendiri sebagai monitor aja, mungkin monitoring. Betul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau tanyakan lagi untuk surat fisik? Sudah dicoba 2 skenario tadi Bapak Ibu? Yang langsung dan yang dikirim ke pusat atau ke disposisi awal? Mungkin Pak Adi atau Pak Rizal ada tanggapan? Izin Pak, suaranya tidak masuk Pak. Suaranya tidak masuk. Suaranya tidak ada Pak. Mas Dendi dari Itjen masih monitor Mas Dendi? Mas Dendi?
Nindi dari Itjen. Jadi dari Itjen ada di sini nggak? Dari Itjen ada ya, dari Itjen. Baca jadi gini, ketika kita ada harus sama sepemahaman dulu Mbak Cia. Ketika surat sudah sampai ke unit teknis dan itu sudah diresponder, responder itu kan menindaklanjuti proses menindaklanjutinya itu ada di unit teknis masing-masing, ya. Dan nanti di rapermen itu ada waktu untuk menindaklanjuti suatu aduan. Dan waktu itu sudah kami coba sesuaikan dengan penyelesaian aduan paling lama dari sengketa. Di penyelesaian sengketa di permen itu kan tidak ada jangka waktu penyelesaian kalau tidak salah ya. Tapi ada bahan itu maksimal kalau tidak salah itu 5 bulan penyelesaian sengketa. Nah itu di rapermen kita coba masukkan. Maksudnya tadi ketika sudah sampai responder, bagaimana men-treat suatu pengaduan dalam jangka waktu itu. Jadi bukan berarti ketika misalnya gini, responder itu perlu koordinasi dengan Kanwil Kantah, Itjen perlu berkoordinasi dengan Kanwil Kantah, bersurat dan sebagainya. Itu masuk dalam rentan waktu penyelesaian oleh Itjen. Itu maksudnya itu jangka waktu penyelesaian oleh Itjen. Tentu saja ketika Itjen menindaklanjuti suatu pengaduan dan surat sudah dikirim ke Kanwil Kantah, tidak selamanya Itjen menunggu kan? Harus ada jangka waktu, pasti itu harus jangka waktu. Sesuai SOP-nya seperti itu. Nah, jadi tidak bisa dibiarkan ketika misalnya Itjen sebagai responder menindaklanjuti dan dia berkoordinasi dengan Kanwil Kantah, itu tidak bisa dibiarkan terus tanpa ada monitor. Fungsinya seperti itu. Jadi ada batas waktu karena pengaduan yang kita alami sekarang sampai ada bertahun-tahun, kemungkinan tidak ada batas waktu yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba nanti di rapermen terbaru itu ada jangka waktu kita dalam menindaklanjuti aduan. Jadi dalam kurun waktu itulah kita semua itu harus menindaklanjuti aduan. Jadi ketika surat menyurat ke Kanwil, tanggung jawabnya tetap di Itjen, tidak menjadi responder nanti di Kanwil. Kuotanya nggak ke Kanwil, tapi karena yang menjadi tanggung jawab untuk menindaklanjuti adalah Itjen di unitnya. Beda lagi kalau misalnya yang menjadi tanggung jawabnya itu Kanwil Kantah. Dia akan terhitung kuotanya di Kanwil Kantah. Misalnya, ketika ada pengaduan, kita contoh kasus. Ketika ada pengaduan, gratifikasi misalnya ya. Gratifikasi di Kantah A. Yang menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan aduan itu adalah Itjen. Tapi harus berkoordinasi dengan Kantah bersangkutan. Argonya itu ketika Itjen berkoordinasi tidak akan menjadi argonya Kantah, tetapi tetap argonya Itjen untuk menyelesaikan. Seperti itu maksudnya. Jadi ketika Itjen bersurat berkoordinasi itu dalam lingkup responder dalam menindaklanjuti. Nah, catatan-catatan itu ya bisa dimasukkan. Kami harapkan bisa dimasukkan seperti itu. Jadi nanti kita upayakan admin di sini bisa bertindak, terutama nanti di Humas dan nanti di Kanwil misalnya sebagai admin, bisa tepat dalam mendisposisikan unit kerja mana yang harusnya menindaklanjuti aduan. Misalnya kami di pusat nih, di pusat ada terkait dengan Itjen,
ada terkait dengan pungli, misalnya pungli atau misalnya pelayanan dari salah satu orang di kantah A. Ternyata kami humas bukan ke Itjen, seharusnya Itjen yang menindaklanjuti. Ternyata karena kita bacanya hanya kantah A, kita disposisikan ke kantah langsung dengan tembusan kanwil ya di humas. Itu kan sudah salah disposisi. Karena tidak mungkin dong ada pungli lapor ke pusat, kita harus tindak lanjuti kantah yang bersangkutan. Nggak mungkin seperti itu. Admin itu bisa membalikan ke pusat. Ada, balik ke pusat, ini salah disposisi. Harusnya ke unit teknis yang bersangkutan, itu bisa. Contohnya gitu. Nanti kami akan disposisikan ke Itjen, nanti menjadi tanggung jawab Itjen. Seperti itu maksudnya ya. Demikian juga sengketa. Ketika dari pengaduan ini pintu masuk proses penyelesaian sengketa, silahkan berdasarkan permen yang penyelesaian sengketa atau kasus pertanahan. Ada apakah itu ada mediasi, apakah itu ada gelar, apakah ada ini, itu masuk dalam suatu proses tindak lanjut sengketa yang di sini itu sudah masuk ke responder. Seperti itu. Nah, jadi silahkan melakukan proses masing-masing karena proses penyelesaian dari tindak lanjut pengaduan itu berbeda-beda di masing-masing unit teknis. Terkait dengan pengaduan tata ruang tentu mempunyai proses sendiri. Terkait dengan pengaduan Itjen, terkait dengan perilaku disiplin tentu mempunyai proses sendiri. Apalagi ada pengaduan terkait sengketa, ada proses sendiri. Nah, seperti itu. Jadi masuk dalam suatu proses tindak lanjut oleh responder seperti itu. Jadi dan untuk informasi juga nanti kita akan setel waktunya itu untuk jawaban pengaduan itu yang terlama untuk penyelesaian sengketa konflik ya, kalau tidak salah di rapermennya itu kita akan pasang itu. Tapi bukan berarti setiap pengaduan itu diperlakukan sama waktunya seperti penyelesaian sengketa. Ya misalnya ada pengaduan pendaftaran kok lama nggak keluar misalnya masuk ke kita. Tapi nanti karena di rapermennya balas pengaduan juga penyelesaian 5 bulan. Pelayanan itu nanti diproses 5 bulan. Bukan berarti seperti itu. Karena kalau misalnya pendaftaran misalnya ya bisa dalam 1 hari atau 2 hari sudah selesai, ya selesaikan saja, gitu kan? Tidak mengikuti alur seperti sengketa. Karena di rapermen ini kita mencoba mengakomodir untuk pengaduan yang terlama dalam penyelesaian sekitar 5 atau sampai 6 bulan kalau tidak salah di rapermen itu dimaksudkan 150 hari kerja kalau tidak salah. Nah, mungkin itu. Kemudian terima kasih dari Itjen. Siap, izin Bapak. Ya, Mas Dendi. Ya, sepakat Pak. Memang jadi yang tadi saya khawatirkan ini Pak sebenarnya ditutup otomatis gitu Pak. Jadi kalau memang sudah deadline merah nggak apa-apa Pak. Itu kan tanggung jawab si Itjen ya Pak. Misalnya kita dikasih waktu deadline secara permen 30 hari. Tapi Irjen lama nih Pak menindaklanjutinya 35 hari. Jadi kan argonya merah Pak ya di Irjen. Bukan berarti tutup otomatis gitu Pak. Saya takutnya tutup otomatis. Kalau tutup otomatis yang salah Irjen, yang dirugikan pengaduan gitu loh Pak. Pengadu itu yang saya khawatir itu Pak tadi Pak. Tapi kalau nggak tutup otomatis nggak masalah Pak. Nggak apa-apa kalau argonya Irjen merah ya itu gimana caranya kita biar nggak jadi merah Pak, malah jadi bagus Pak sehingga bisa memacu lagi penyelesaian pengaduan biar lebih cepat lagi Pak. Itu sih Bapak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Memang nanti ada ini dari ada pengingat waktunya kita set. Kalau misalnya sudah melebihi itu merah. Terima kasih Mas Dendi. Siap Bapak. Izin Pak dari Saburajua Pak, izin bertanya Pak. Mungkin tadi saya terlewati atau kurang jelas mungkin Pak tentang surat fisik Pak. Input surat fisik ini bisa menggunakan akun responder, login menggunakan responder atau
menggunakan verifikator. Nah, terkait input surat fisik masuknya Pak, apakah ada untuk admin tadi karena di pemaparan awal bisa menggunakan adminnya yang menginput Pak? Apakah perlu lagi email aktif satu untuk sebagai adminnya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Saya masih kurang paham soal input surat fisiknya Pak. Terima kasih. Suaranya tidak jelas Pak, tidak kedengaran suaranya Pak, tidak kedengaran suara. Halo Pak, kedengaran Pak? Ya sudah Pak, baru kedengaran Pak, baru. Jadi nanti di masing-masing lokus Pak bisa dilihatkan admin Pak sebagai power admin di sini ya, yang bisa setting akun ya sebagai verifikator atau responder. Kedua, si admin ini juga bisa menginput surat fisik tadi untuk didisposisikan ke verifikator atau responder yang sesuai dengan kewenangannya. Gitu. Kedengaran Pak? Kedengaran. Ya. Betul Pak? Cukup Pak? Yes? Diulangi Pak, suaranya putus-putus, mungkin jaringan Pak, Jaringan. Ya, jadi maaf kalau putus-putus ya. Jadi di masing-masing lokus itu bisa di setting adminnya sebagai salah satunya adalah bentuk admin. Ya. Kemudian juga nanti bisa menginput surat fisiknya. Ya. Nanti di sana bisa disposisi ke verifikator atau ke responder yang sesuai dengan kewenangannya. Seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin bisa diberikan rencana. Baik Pak, terima kasih. Mungkin bisa diperlihatkan cara bagaimana membuat menentukan satu ini inputer atau adminnya seperti itu Pak. Baik, tapi izin dari waktu itu. Suara tidak terdengar Pak. Terkait dengan surat ini sebenarnya menjawab permasalahan yang kita alami sekarang, di mana ketika kita ditanya terkait ada surat yang masuk ke kita tanya di mana pengalamannya siapa dan bagaimana tindak lanjutnya. Harapan dari kami dengan adanya dari tuntas ini dan salah satu fiturnya terkait surat tadi, jadi kita dapat melakukan monitoring terkait tindak lanjut dari pengaduan tersebut, termasuk juga pengolah dan tindak lanjutnya. Jadi dalam hal ini memang realnya berbeda dengan yang tadi di portal pengaduan ini. Mungkin dalam sesi pagi ini, untuk sesi ini kita break dahulu mengingat sudah waktunya untuk persiapan untuk Jumatan. Mungkin nanti kita akan kembali lagi di sesi siang nanti, kita mulai setengah 12.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Terima kasih Bapak dan Ibu bagi yang hadir di ruangan ataupun melalui Zoom. Waktu kembalikan kepada Saudari Ani. Terjadi feedback Pak, suaranya tidak kedengaran. Mohon izin Bu, suaranya kedengaran Bu. Ada storing Kak, storing. Saya ajak menunjukkan kepada Bapak Ibu ada di ruangan izin yang ada di Zoom dari Bapak Ibu. Jika nanti untuk sholat Jumat itu bisa di B3 untuk ibu-ibu yang mau makan siang. Saya persilakan untuk makan siang yang sudah disediakan. Terima kasih. Mungkin kita kasih dulu, nanti dilanjutkan lagi jam 1:30 tadi, bagaimana? Atau jam 1? 1:30 ya? Oke, 1:30 waktu Indonesia Barat. Baik. Begitu mungkin sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulainya jam 1 aja Bu, jam 1. Kalau bisa lebih awal, istirahatnya 1 jam Pak. Boleh Pak, boleh. Jam 1 berarti ya, waktu Indonesia Barat. Biar gak terlalu kesorean mungkin yang di timur juga. Terima kasih. Recording stopped. You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management system, however,